Gus Miftah ini adalah teman baik saya. Saya sepanggung dengan beliau berkali-kali. Dan saya sering mendengarkan ceramahnya. Jadi kalau di dalam pemirsa audiensnya itu bicara sarkem misalnya, sarkem matamu, itu udah biasa memang. Nah dia itu ketika dia well defined terhadap seorang penjual es teh, ini kemudian yang menjadi luar biasa di tangan netizen. Sampai sekarang saya masih sedih. Bagaimana seorang yang sudah tidak perlu haji pun sudah haji, kata Mbak Tejo, sudah haji. Kayak gitu. Saya baru lihat, Mbak, ternyata ada kalimat itu. Nah, Bapak, yang ada adalah sebuah yang sangat menyentuh nurani kita. Kenapa orang miskin dan kemiskinan masih dijadikan komoditas oleh kita? Kita sampai di sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Saya janji untuk memberikan kesempatan pada Cak Islah, bukan Gus Islah ya, nggak mau disebut Gus. Nggak mau. Silakan Cak. Sekalian closing statement ya. Ya, terima kasih. Jadi saya tuh melihat, saya kebetulan belajar tentang sejarah Islam dari masa ke masa, mulai dari zaman pra-Islam sebenarnya. Saya belajar dan fokus di situ. Kalau kita melihat bagaimana kebangkitan Islam after the Prophet era ya, setelah masa Rasulullah wafat, memang kemudian terjadi pemilahan-pemilahan dari masa-masa itu. Yang paling kuat adalah ketika masa Bani Abbasiyah. Bagaimana keilmuan Islam itu menjadi luar biasa. Melahirkan, dan juga Bani Umayyah di Andalusia. Ini cuma gambaran aja. Melahirkan Ibnu Haytham, Abu Ahmad Ad-Dinawari. Melahirkan Ibrahim Al-Mausili. Melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd dan seterusnya. Ini adalah mengapa ilmu pengetahuan Islam itu begitu berjaya pada masa itu. Ya karena penceramahnya berilmu. Tausiah yang diberikan kepada umat itu berdasarkan keilmuan yang luar biasa. Lalu melahirkan beberapa tokoh-tokoh akhirnya seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Batutah dan seterusnya. Ini kan menjadi sangat luar biasa. Dan kemudian Islam mengalami dekadensi dari keilmuan ketika apa? Ketika penceramahnya itu sudah berceramah soal politik terus. Pada zaman Mamluk, pada zaman Utsmani, pada zaman Safawiyah dan seterusnya, Fatimiyah dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia berbicara tentang bagaimana melakukan generalisasi terhadap kekuatan-kekuatan politik, bagaimana ketika penceramah itu sudah berbicara tentang ekspansi politik, disitulah keilmuan Islam mengalami dekadensi. Saya akhir tahun kemarin sengaja untuk melakukan studi komparasi ke berbagai negara di Timur Tengah sampai ke Afrika Utara. Karena saya betul-betul concern ketika mendengar kabar bahwa banyak sekali generasi muda Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara itu menjadi ateis. Saya sangat concern di situ dan saya menemui beberapa ulama di banyak negara sampai ke Tunis, sampai ke Benghazi, ke Libya. Saya ketemu dengan mereka. Dan mereka mengatakan hari ini yang lebih populer di anak-anak muda di Arab itu adalah tentang ajaran-ajaran ateis dari Richard Dawkins. Mungkin kita pembaca itu nih berdua. Bukan berarti insya Allah bukan ateis. Berbicara tentang teori Darwin. Berbicara tentang Stephen Hawking, Big Bang Theory, black holes dan sebagainya. Kenapa? Karena memang para penceramah agama tidak menyediakan ilmu pengetahuan kepada generasi muda Islam. Wabil khusus di Indonesia. Yang lebih dibeli oleh masyarakat itu adalah kejenakaan-kejenakaan yang tidak bisa membedakan antara stand up komedi dengan ceramah agama. Bukan berarti ceramah agama tidak boleh lucu, tapi narasi besar dari sebuah ceramah itu adalah tentang keilmuan. Dan saya berbicara dengan rektor Zaitunah University di Tunis. Dia mengatakan bahwa umat Islam hari ini tidak ada satupun yang bisa melawan pemikiran Stephen Hawking tentang Genesis, tentang teori penciptaan alam. Seolah-olah di Al-Quran tidak ada. Padahal ada kitab tafsir dari Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, itu luar biasa menceritakan kejadian terciptanya alam semesta itu berdasarkan kurang lebih seperti Big Bang teorinya Stephen Hawking. Dan itu disampaikan oleh para pendakwah. Nah seharusnya itu yang diberikan kepada masyarakat sesuai segmentasinya. Nah meskipun Gus Miftah nih, saya nggak panggil Mas ini, Gus Miftah aja yang populer gitu. Meskipun dia berada di segmentasi menengah ke bawah misalnya, setidaknya dia harus berdaya dalam keilmuan. Keilmuan dasar saja. Keilmuan-keilmuan yang menceritakan tentang bagaimana Ibnu Al-Haytham bisa menciptakan kamera yang nempel di handphone kita semua hari ini.
lewat Kitabul Manazir misalnya. Ini kan luar biasa, ceritakan saja. Nah ini kan saya tahu betul Gus Miftah ini adalah teman baik saya. Saya sepanggung dengan beliau berkali-kali. Dan saya sering mendengarkan ceramahnya. Jadi kalau di dalam pemirsa audiensnya itu bicara sarkem misalnya, sarkem matamu, itu udah biasa memang. Nah dia itu ketika dia well defined terhadap seorang penjual es teh, ini kemudian yang menjadi luar biasa di tangan netizen. Dan menjadi penceramah agama itu memang tidak gampang. Ini Ustadz, Kiai juga semua, Kang Maman semua ini saya juga berceramah gitu. Meskipun saya tidak berceramah agama tapi tentang bagaimana sejarah Islam. Tapi menjadi seorang penceramah agama itu manggulnya berat sekali. Bayangkan kalau menjadi seorang Gus Miftah, salah satu sebagai penceramah agama dan sebagai pejabat publik utusan khusus presiden. Ada dua benda berat di panggulnya itu yang harus dibawakan secara terus-menerus. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita bersikap hari ini kan seperti istilahnya George Orwell ya. Kini zaman panoptikon. Semua orang mata lensanya itu mengarah ke setiap manusia, apalagi public figure seperti ya kita-kita ini public figure lah semua. Ini kan kita bisa dilihat kesehariannya oleh orang banyak. Nah, artinya kesimpulan terakhir saya, kalau kita ingin mencerdaskan umat Islam hari ini, ya berikan umat Islam ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Oke lah berikan kejenakaan itu, tapi porsinya jangan mendominasi setiap ceramah. Ini nggak mendidik, dekadensi yang terjadi. Hari ini kita betul-betul menjadi sampah. Betul-betul menjadi sampah. Umat Islam ini bisa ngapain sih? Nggak ada. Kalau kita mau bandingin dengan Huawei misalnya yang sudah menciptakan prototipe handphone kira-kira nanti 20 tahun ke depan. Nah kita kan masih sibuk dengan tuker tambah handphone di counter-counter itu. Nah ini gambaran ya bahwa kalau umat Islam ingin berdaya, ya berjuanglah lewat ilmu pengetahuan. Jangan lagi bicara soal politik, pragmatisme politik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya akan membuat dekadensi. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Cobalah kita memahami menjadi seorang Gus Miftah. Kalau kemudian Gus Miftah terjebak ke dalam situasi yang offside seperti ini, ya udah ini insya Allah ini menjadi teguran dari Allah untuk mengingat supaya Gus Miftah jangan jumawa lah. Mungkin Gus Miftah disadari atau tidak disadari jumawa juga di depan publik. Mungkin. Nah inilah Allah masih untung memberikan hikmah. Ya pengingat-pengingat seperti ini kepada Gus Miftah supaya dia itu rodok leren gitu. Menjadi agak pelan gitu. Saya kira itu saja. Makasih. Buya, silakan. Ya. Jadi nggak boleh bicara politik. Pendakwah ya pendakwah. Bicara ilmu pengetahuan, ilmu agama, etika, politik no. Saya rasa umat Islam harus bicara politik. Harus bicara politik. Ya. Kenapa? Karena politik itu sangat penting. Contohnya Kang Maman jadi politisi kan. Kalau nggak penting berarti Kang Maman. Mohon izin Kiai, saya bukan tidak memperbolehkan bicara politik, tapi bicara tentang pragmatisme politik. Iya. Saya gambarkan soal Ya, kalau ekspansi itu benar. politik dan Kalau itu sebagainya. benar, ya. Oke. Maksudnya apa? Pragmatisme politik, politik praktis yang kemudian. Memposisikan dia seolah-olah dia politisi. Oke. Iya. Jadi saya mendapat ibrah pelajaran dari kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini. Itu bukan karena substansi ceramah, tapi adalah karena telah terjadi pelanggaran etika. Oleh karena itu menurut saya dalam kehidupan keseharian kita masalah akhlak dan etika menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya saya mengusulkan bukannya sertifikasi dai yang lebih penting, tapi adalah bagaimana kita bisa membuat kode etik yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh para dai. Dan itu harus disosialisasikan kepada para dai semuanya, sehingga kita harapkan dakwah-dakwah yang diselenggarakan dan disampaikan oleh para dai ini sejuk, ya, tidak mengusik ketentraman dan kedamaian, sehingga kita harapkan umat dan bangsa kita ini akan menjadi umat dan bangsa yang lebih baik ke depan. Selesai itu aja. Terima kasih. Silakan. Saya kebetulan ditugaskan oleh Gus Mohaimin ya. Saya wakil sekretaris Dewan Suruh DPP PKB dan juga wakil ketua praksi. Tapi nggak boleh jadi dai sekarang karena udah politisi. Nah itu yang ingin saya jelaskan. Ditugaskan untuk pertama membangkitkan kembali kesadaran ulama tentang pentingnya politik kemaslahatan.
bahwa kita punya anggaran pendidikan yang diperjuangkan lewat partai kita ini 20%, 425 triliun. Tapi kemana uang itu untuk pemberdayaan masjid, sekolah, madrasah, guru-guru ngaji, khotib dan sebagainya. Sayangnya orang-orang Islam itu pada dai ini terlalu kami mah ikhlas. Padahal dia harus dipenuhi. Nah, oleh sebab itu, kesadaran ini harus dibangkitkan termasuk gerakan literasi. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Abduh, Ra'aitul Islama dunal muslimin wa ra'aitul muslimina dunal Islam. Saya kok melihat nilai ajaran Islam yang luhur, tapi dipraktekkan oleh non-muslim. Tetapi saya melihat orang Islam sendiri itu tidak memakai ajaran Islam. Maka orang-orang miskin seperti di Sri Lanka, di Bangladesh, termasuk mohon maaf di Indonesia. Salah satunya bukan kesalahan ajaran Islam, tapi karena kita tidak memahami Islam sebagai sebuah kekuatan untuk melakukan perubahan. Misalnya apa? Kemiskinan. Tanya, kalau kita datang ke negara-negara miskin, kita sebutkan saja Bangladesh dan lain sebagainya. Suriah, yang hari ini sebenarnya Cak Islah ingin ngomong Suriah, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ketika ditanya mana negara yang bahagia? Norwegia. Mana negara yang maju? Itu di deretan pertama itu tidak ada negara yang mayoritas muslim. Islam Indonesia lah yang diharapkan dengan gerakan literasinya, dengan penghargaannya terhadap perbedaan pendapat akan muncul menjadi kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka poin keduanya, upaya-upaya ini adalah konektivitas. Saya ingin mengatakan bahwa sertifikasi ini tidak ingin menghadirkan negara yang mengontrol, membatasi kebebasan berpendapat, tapi lebih kepada bagaimana keadaban publik, etika, berpidato, dan lain sebagainya itu dipahami oleh semua. Tanpa orang harus sama seragam kayak zaman Soeharto, tidak perlu. Kita memang berbeda. Kita tidak mempersalahkan kunut atau tidak kunut. Tapi kalau ada orang nggak sholat subuh, nah itu baru kita persalahkan. Seperti itu. Nah makanya yang ingin saya katakan terakhir dari kasusnya Gus Miftah ini, bagaimanapun kita harus belajar, ini adalah kata Buya tadi, ibroh, the lesson moral. Tapi sampai sekarang saya masih sedih. Bagaimana seorang yang sudah tidak perlu haji pun sudah haji, kata Mbak Tejo, sun haji. Kayak gitu. Saya baru lihat, Mbak, ternyata ada kalimat itu. Nah, Bapak, yang ada adalah sebuah yang sangat menyentuh nurani kita. Kenapa orang miskin dan kemiskinan masih dijadikan komoditas oleh kita? Kemiskinan dipelihara, lalu supaya datang tiap pilihan presiden, pileg, lewat bansos dan lain sebagainya. Kemiskinan dipelihara supaya para kreator, YouTuber dan sebagainya itu tiba-tiba muncul, nyumbang ini dan terkenal. Saya mengatakan bahwa Islam adalah agama yang pertama mengatakan wa yad'u anhum israrahum wal aglalati kanat 'alaihim. Nabi dan para penerus para nabi, dai dan sebagainya harus bisa meringankan beban umat dari kemiskinan, dari kebodohan dan dari perpecahan. Terima kasih Mas Aiman. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Yuk.